Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-temanku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kiranya bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya dari tanda bagusnya keimanan seseorang adalah ketika dia sudah bisa untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, hal-hal yang tidak bermanfaat di sini yaitu ketika dia berucap, ucapan itu tidak membuahkan kemanfaatan baginya dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawinya. Sebagaimana yang telah ulama salaf kerjakan, yaitu mereka ketika berbicara itu tidak akan berbicara kecuali telah meluruskan niat mereka terlebih dahulu. Jikalau mereka tidak menemukan niat baik dalam ucapan tersebut, dalam berucap, mereka tidak akan mengucapkan perkataan itu. Mereka lebih baik untuk diam. Sebagaimana yang dikatakan ulama salaf, as-sukutus salamah, yaitu diam itu adalah keselamatan. Yang mana tidak ada satupun ucapan yang kita ucapkan melainkan akan ada hisabnya di akhirat. Yaitu setiap apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini baru ucapan yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana dengan ucapan yang bisa menyakiti hati seorang muslim? Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, man kasara qalba mu'minan faka'annama hadamal ka'bah sab'ina marrah. Yang artinya barang siapa yang telah menyakiti hati seorang muslim, maka dia seakan-akan telah menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Waliyadu billah. Nah, di sini karena lidah ini adalah bentuknya kecil, akan tapi akibat yang akan diperoleh itu sangatlah besar. Jadi dari apa yang kita ucapkan, yang kelihatannya remeh, yang kita gampang untuk mengucapkannya, tapi kalau tidak dibarengi dengan syariat Allah, maka itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka, bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Waliyadu billah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmatnya dengan menciptakan gigi-gigi yang sangat banyak dan juga 2 buah bibir untuk manusia, dengan hikmah supaya gigi dan juga bibir itu bisa menjaga lisan kita daripada berkata dengan perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi sampai bisa menyakiti hati seorang muslim, yang mana Allah tidak akan mencampakkan wajah-wajah hambanya ke dalam api neraka, melainkan kebanyakan dari mereka tidak bisa menjaga lisan mereka. Waliyadubillah. Maka dari itu dikatakan orang itu selamat daripada api neraka, daripada siksaan Allah, daripada hisabnya Allah, jika mereka bisa menjaga lisan mereka dari 3 hal. Yang pertama yaitu dia bisa menjaga lisannya daripada ghibah atau ngomongin orang. Nah, ghibah di sini apa? Yaitu ketika dia menyebut-nyebutkan seseorang, yang mana jika dia menyebutkan di hadapan orang tersebut, orang itu tidak akan merasa suka. Itu yang disebut dengan ghibah. Dan ghibah ini dosanya sangat besar. Karena apa? Karena Allah tidak akan memaafkan dosa tersebut kecuali orang yang kita omongin, orang yang kita bicarakan telah ridho dengan apa yang kita bicarakan. Dia telah memaafkan dengan apa yang kita perbuat. Baru Allah mau mengampuni dosa ghibah tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah mengadu domba, di mana diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam
pernah meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kaumnya selama 3 hari 3 malam. Akan tapi Allah tidak menurunkan hujan juga setelah 3 hari itu. Sampai akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ada apa Engkau tidak mengabulkan doaku? Sedangkan aku sudah meminta kepadamu sebanyak 3 hari. Sudah lama ya Allah aku memintanya." Sampai turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku tidak akan menurunkan hujan kepada kaummu, karena di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tukang mengadu domba." Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah laki-laki itu? Tunjukkan kepadaku, biar aku bisa untuk memberitahunya." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, aku telah melarangmu dan juga kaummu untuk mengadu domba. Apakah aku akan mengadu domba juga?" Sampai akhirnya Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kemudian Nabi Musa menyerukan kepada kaumnya untuk segera bertobat. Kemudian Nabi Musa dan juga kaumnya bertobat kepada Allah dari dosa mengadu domba, sampai Allah turunkanlah hujan pada kaum Nabi Musa. Kemudian yang nomor 3 adalah berbohong. Dosa berbohong ini juga sangatlah besar, karena orang yang berbohong ini berarti dia sudah tidak beriman. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena kalau orang berbohong berarti dia itu sudah tidak amanat. Kalau orang berbohong, dia juga telah melemparkan dirinya ke dalam laknatnya Allah. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, "Fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin", yaitu kami telah menjadikan laknatnya Allah itu kepada orang-orang yang berbohong. Na'udzubillah. Jangan sampai kita membiasakan lisan kita untuk berbohong, apalagi berbohong itu kepada orang tua maupun guru. Karena guru sama orang tua ini derajatnya sama. Dan dikatakan oleh ulama-ulama salaf bahwa derajatnya guru ini lebih tinggi daripada orang tua. Karena apa? Karena guru ini yang mendidik jasmani kita. Kalau orang tua mendidiknya dari kalau guru ini mendidiknya rohani kita. Jadi mendidik rohnya kita. Kita dididik oleh seorang guru, akhlaknya dari dalam. Sedangkan orang tua itu menjaga kita dari luar. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka, dan kita juga bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur magola walatan durman gola. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.